Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini kita kembali melanjutkan materi kita, yaitu di tema 2 di subtema 4 ya, subtema terakhir. Berarti setelah ini kita lanjut ke tema 3. Iya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Kita berdoa sebelum memulai pelajaran agar ilmunya bisa menjadi berkah. Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai dari pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menjawab pertanyaan dari sebuah teks. Teman-teman bisa lihat bukunya di halaman 94. Di situ ada bacaan tentang judulnya Miu, kucing kesayangan Nina. Teman-teman silakan dibaca, kemudian menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu teman-teman bisa jawab jika sudah membaca bacaannya gitu ya. Oke, kita coba jawab pertanyaan yang pertama. Hewan jenis apa yang dipelihara Nina di rumahnya? Jawabannya adalah Nina memelihara hewan jenis kucing Anggora. Kemudian yang kedua, bagaimana ciri hewan yang dipelihara oleh Nina? Cirinya yaitu memiliki rambut yang cukup tebal dan berwarna putih dengan corak oranye. Ya, ada di paragraf pertama. Kemudian yang C, bagaimana sikap Nina terhadap hewan peliharaannya? Nina menyayangi dan merawatnya dengan baik. Itu jawabannya. Kemudian yang D, kapan Nina memberi makan pada hewan peliharaannya? Nina memberi makan setiap pagi dan sore hari. Kemudian yang E, kemana Nina mengajak hewan peliharaannya setiap bulan? Nina mengajaknya ke dokter hewan. Yang F, apa yang diberikan kepada hewan peliharaan Nina agar tidak mudah terserang penyakit? Nina memberikan vaksinasi kepada hewan peliharaannya. Jadi kalau menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan itu teman-teman jangan langsung jawab ininya aja ya, intinya aja ya. Seperti tadi yang pertanyaan pertama, jenis hewan peliharaan Nina Anggora gitu. Jangan seperti itu ya, tapi dijelaskan Nina memelihara hewan jenis kucing Anggora gitu ya. Kemudian tadi yang D tuh, kapan Nina memberi makan hewan peliharaannya? Pagi dan sore misalnya. Jangan seperti itu jawabannya, tapi harus lengkap. Nina memberi makan setiap pagi dan sore hari. Begitu teman-teman untuk yang halaman 94 ini. Jadi kita langsung ya di tema 2 subtema 4 ini kita langsung pembahasan karena sebenarnya mengulang saja dari yang subtema sebelumnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke halaman 100. Silahkan dibuka bukunya halaman 100. Oke teman-teman, kalau tadi kalian menjawab pertanyaan dari sebuah teks, kalau sekarang ini kalian disuruh membuat pertanyaan berdasarkan sebuah teks. Di situ ada teks, teman-teman bisa baca. Paman Tony memelihara kelinci. Kelinci peliharaan Paman Tony memiliki 2 anak kelinci. Paman Tony kemudian memberikan 1 anak kelinci kepada Tony untuk dipelihara. Tony merasa gembira memperoleh anak kelinci yang lucu. Tony belum pernah memelihara hewan di rumahnya. Oleh sebab itu, Tony ingin bertanya kepada temannya, Deli. Di rumahnya, Deli memiliki beberapa ekor kelinci peliharaan. Tony pun menulis beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan cara merawat hewan peliharaan. Coba bantulah Tony membuat pertanyaan. Minimal 5 pertanyaan untuk diajukan kepada Deli. Jadi kalian disuruh membantu Tony nih. Nah, ketika membuat pertanyaan, kalian perlu menggunakan kata tanya. Kata tanya yang biasa digunakan tuh ada 6. Di situ ada apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, dan fungsinya beda-beda. Teman-teman bisa baca lagi. Sebelumnya sudah pernah ya di materi yang sebelumnya. Tapi di sini diingatkan lagi, apa itu digunakan untuk menanyakan tentang sesuatu hal. Di mana untuk menanyakan letak atau tempat. Siapa digunakan untuk menanyakan seseorang pelaku. Yang kapan itu untuk menanyakan waktu. Kemudian mengapa untuk menanyakan sebab. Kemudian bagaimana untuk menanyakan keadaan atau cara. Kita mulai bantu ya si Deli ya. Si Tony ya untuk membuat pertanyaan
tentang bagaimana merawat hewan peliharaan kepada Deli. Yuk, kita bantu ya. Oke, kita bantu ya. Yang pertama kita bertanya begini, bagaimana cara merawat kelinci yang baik dan benar gitu ya. Kemudian yang kedua, apa saja makanan kesukaan kelinci. Nah, kemudian yang ketiga, di mana sebaiknya kita memelihara kelinci, di dalam rumah atau di halaman rumah gitu ya. Kemudian yang berikutnya, misalnya bertanya, siapakah yang mengajari Deli memelihara kelinci gitu. Yang terakhir, kapan waktu yang tepat untuk memberi makan kelinci. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Kita sudah membantu Tony tadi untuk bertanya kepada Deli. Jadi bertanya sesuai dengan tema dari teks bacaan gitu ya teman-teman. Tadi di situ kan kalian disuruh membantu Tony untuk bertanya kepada Deli tentang memelihara kelinci. Nanti kalau ada teks yang lain ya teman-teman sesuaikan, bertanyanya sesuai dengan perintah dari teksnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke pelajaran PKN. Kali ini di PKN kita mau belajar apa ya? Kita mau belajar tentang menyebutkan berbagai jenis profesi dan tugasnya. Ya, ini profesi yang ada di sekitar kita ya teman-teman ya. Kemudian menyebutkan pembagian tugas di sekolah. Dan yang terakhir kita bahas peranan setiap pekerjaan atau profesi di lingkungan tempat tinggal kita dan bagaimana cara menghargainya. Ya, seperti itu teman-teman. Kita coba bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama kita mulai ya, macam-macam profesi dan tugasnya. Di sekitar kita ini banyak banget profesi ya teman-teman. Di antaranya adalah yang pertama guru ya, tugasnya menyampaikan ilmu, mendidik dan mengajar. Kemudian ada juga polisi. Ya, tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ya, jadi kalau teman-teman berbuat salah, hati-hati nanti bisa ditangkap sama Pak Polisi. Yang berikutnya dokter. Tugasnya yaitu mengobati orang yang sakit atau membantu orang yang sakit ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi pilot. Nah, tugasnya mengendalikan pesawat terbang. Kemudian ada masinis ya. Kalau teman-teman suka naik komuter lain, nah ini yang mengendalikannya adalah masinis ya, mengendalikan kereta api. Kemudian ada lagi pemadam kebakaran. Tugasnya memadamkan api saat terjadi kebakaran. Tapi bukan hanya itu saja tugasnya. Misalnya nih teman-teman punya hewan peliharaan kucing nyangkut gitu ya di pohon, dia nggak bisa turun, itu bisa menghubungi pemadam kebakaran. Atau misalnya di sekitar rumah teman-teman tuh ada ular gitu ya, tidak ada yang berani menangkap, itu boleh juga menghubungi pemadam kebakaran gitu. Nah, masih banyak profesi-profesi lain beserta tugas-tugasnya. Teman-teman bisa mencari tahu profesi apa saja sih yang ada di sekitar kita selain yang sudah disebutkan tadi. Oke, kita lanjut yang berikutnya ya. Pembagian tugas di sekolah ya. Semua yang ada di sekolah itu disebutnya warga sekolah. Nah, warga sekolah itu siapa aja? Nih, ada ya. Yang pertama kepala sekolah. Tugasnya mengatur, mengawasi dan mengontrol jalannya kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, wakil kepala sekolah. Tugasnya membantu kepala sekolah dan atau menggantikan kepala sekolah ketika berhalangan hadir. Jadi menggantikan ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi guru. Nah, tugasnya menyampaikan ilmu, membuat laporan dan lain-lain. Dan lain-lainnya ini banyak ya teman-teman ya kalau tugasnya guru itu. Kemudian yang berikutnya siswa. Tugasnya menjalankan peraturan. Peraturan apa? Peraturan yang ada di sekolah dan mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Yang berikutnya warga sekolahnya adalah security. Tugasnya menjaga keamanan sekolah. Yang terakhir ada OB atau yang suka bersih-bersih ya. Nah itu tugasnya memastikan kebersihan sekolah. Kalau di beberapa sekolah ada juga yang penjaga sekolah. Ya, sama tugasnya juga untuk menjaga keamanan sekolah dan untuk memastikan kebersihan sekolah agar sekolah kita menjadi bersih, nyaman, sehingga belajarnya menjadi bisa lebih baik gitu ya teman-teman. Oke, itu tadi tentang pembagian tugas di sekolah. Yang berikutnya adalah kita lanjut. Yang berikutnya kita lanjut peranan atau profesi dari yang ada di sekitar lingkungan rumah kita. Siapa aja sih? Nah, itu ada yang namanya ketua RT atau rukun tetangga. Itu tugasnya
mengatur, kemudian menjaga warga masyarakatnya ya. Sama seperti ada lagi nih namanya RW. Nah, rukun warga ini di atasnya RT. Dalam satu RT itu biasanya terdapat 100 kepala keluarga. Nah, dalam satu RW itu biasanya ada ada 4 RT. Gitu, jadi lebih besar RW ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada Hansip ya, atau petugas keamanan. Itu tugasnya menjaga keamanan lingkungan gitu. Kemudian ada lagi nih teman-teman, kalau mungkin di rumahnya ada 2 hari sekali atau 3 hari sekali, yaitu petugas kebersihan, yaitu mengangkut sampah-sampah rumah tangga. Kemudian nanti kita membayar iuran gitu ya teman-teman ya. Nah, itu adalah contoh profesi yang ada di sekitar lingkungan rumah kita gitu. Oh no. Oke, selanjutnya kita ke pelajaran matematika. Kali ini kita akan bahas tentang pecahan. Nah, apa sih itu pecahan? Nah, teman-teman perhatikan. Pecahan itu adalah suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Ya, diingat-ingat ya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi yang namanya pecahan itu ada pembilang dan penyebut. A per B ya. A itu diibaratkan sebagai bilangan yang ada di atas ya teman-teman. Kemudian B yang di bawah. Nah, yang di atas itu disebutnya pembilang, yang di bawah disebutnya adalah penyebut. Diingat-ingat ya, yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Nah, seperti ini perumpamaannya. Ada sebuah semangka nih, utuh. Kemudian semangka tersebut dipotong menjadi 8 bagian. Nah, misalnya ayah memakan 3 potong semangka, maka bentuk pecahannya adalah 3 dari 8 ya, atau 3 per 8. Jadi ayah memakan 3 dari 8 potongan yang ada. Gitu teman-teman ya untuk pecahan. Nah, berikutnya ada contoh lagi nih, misalnya ya. Nih, misalnya semangka di samping dipotong menjadi 10 bagian. Ibu memakan 1 bagian, ayah memakan 2 bagian, dan Seto juga memakan 3 bagian. Tuliskan bentuk pecahan dari setiap bagian yang dimakan. Nah, mudah teman-teman, buat seperti tadi. Berarti ibu memakan 1 ya. 1 itu menjadi pembilangnya. 1 dari 10. Berarti 1 per 10. Kemudian ayah berapa? Ayah 2. Berarti 2 per 10. Atau 2 dari 10 gitu ya. Kemudian Seto makan berapa? Seto makan 3. Berarti makan 3 dari 10 bagian. Itu tadi bentuk pecahan dari setiap bagian yang dimakan. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya kita lanjut ke pecahan senilai. Pecahan senilai itu gampang, caranya hanya 2. Teman-teman hanya bisa mengalihkan atau membagi. Ya, tapi dengan syarat pembilang dan penyebutnya harus dikalikan atau dibagi dengan angka yang sama. Contohnya seperti ini. Nih contohnya, tuliskan pecahan yang senilai dari pecahan 1 per 2, 3 per 4, dan 2 per 3. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu dengan cara mengalihkan ya. Dikalikannya bebas dengan angka berapapun kecuali 1 ya. Kalau 1 berarti nggak berubah dong ya. Kita kalikan dengan angka yang kecil saja dulu, angka 2 ya. Kita coba ya. Oke, kita mulai dengan yang pertama dulu, 1 per 2 ya. Teman-teman tadi ingat bebas mau mengalihkan dengan angka berapapun, yang penting pembilang dan penyebutnya harus dikalikan dengan angka yang sama. Sekarang kita coba dengan mengalihkan angka 2 dulu. Berarti 1 dikali 2, 2 juga dikalikan 2. Hasilnya menjadi 2 per 4. Gitu teman-teman, mudah ya. Yang berikutnya 3 per 4. Ya, sama seperti tadi, kita kalikan dengan 2 juga misalnya. 3 dikalikan 2 dapatnya 6, 4 dikalikan 2 hasilnya 8. Berarti hasil pecahan senilainya adalah 6 per 8. Yang terakhir tadi 2 per 3. Boleh kita coba kalikan 2 juga. 2 dikalikan 2, 4.
kemudian 3 dikalikan 2, 6. Berarti hasilnya adalah 4/6. Itu ya teman-teman ya, mencari pecahan yang senilai dari sebuah pecahan dengan cara kita mengalihkan dengan angka yang sama gitu. Kalau dibagi bagaimana? Sama, dibagi. Misalnya ada angka 10/15. Ya, kita bagi dengan angka yang dua-duanya ini bisa dibagi. Ya, kita bagi dengan 5. Ya, teman-teman juga harus ingat nih perkalian dan pembagian. Berarti 10 dibagi 5 hasilnya 2, 15 dibagi 5 hasilnya 3. Jadi jawabannya adalah 2/3. Artinya 10/15 senilai dengan 2/3. Oke, seperti itu teman-teman untuk pembahasan matematika di subtema 4 ini, di tema 2 subtema 4, yaitu tentang pecahan dan pecahan senilai. Sampai kita bertemu lagi di materi berikutnya yang mungkin lebih sulit, tapi kalau teman-teman sering latihan, insya Allah pasti bisa. Oke? Baik, sampai sini dulu untuk video kali ini ya teman-teman. Jangan lupa tetap latihan perkalian dan pembagiannya. Kemudian juga harus rajin membaca untuk bisa menjawab soal-soal bahasa Indonesia dan PKN-nya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.